Dibutuhkan 1.620 relawan untuk bisa mengetahui bagaimana uji klinis tahap ketiga dari vaksin ini. Nah, ini sebelumnya juga sudah diadakan 2 uji klinis, 2 tahap yang berlangsung di Cina, di negara asal dibuatnya vaksin ini. Kita akan melihat dalam data dan fakta yang akan kami sajikan ke hadapan Anda. Ini dia uji fase pertama, 143 orang relawan yang diuji cobakan vaksin ini. Kemudian di fase kedua ini ada 600 orang relawan berlangsung di Sinovac Cina. Kemudian juga sudah tiba di Indonesia. Bio Farma dan Universitas Padjadjaran saat ini sedang mengerjakan uji klinis tahap ketiga, di mana akan diuji cobakan terhadap 1.620 orang relawan. Ini kemudian yang nanti menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian aman untuk bisa diberikan kepada para relawan ini. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya, uji coba ini juga diberlakukan atau dilangsungkan di Bangladesh, di mana diberikan kepada 4.200 orang relawan. Selain Bangladesh juga ada di Brazil, ada 9.000 orang relawan yang akan diuji cobakan vaksin ini. Selain Brasil juga ada beberapa negara lainnya, tapi kita lihat itu adalah catatan relawan-relawan yang ada di Brasil dan juga di Bangladesh, selain di Indonesia tentunya. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, selain juga dengan Prof. Ari Fahrial yang masih bergabung dengan kita, ini sudah bergabung juga dengan kita juru wabah Dr. Pandu Riono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandu, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Putri, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Pandu? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Dan juga ini sudah bergabung dengan kita Profesor Dr. Igusti Ngurah Kadek Mahardika. Selamat malam, Prof. Kadek. Selamat malam Ibu Putri, selamat malam, salam sehat. Sehat selalu, Prof. Kadek. Baik, Prof. Kadek, tadi kita sudah lihat 1.620 relawan ini akan diuji cobakan vaksin ini. Ini sebenarnya standarnya seperti apa untuk menentukan jumlah relawannya, kemudian relawan seperti apa saja yang kemudian bisa diuji cobakan vaksin ini, dan juga bagaimana prosesnya biasanya, Prof. Kadek? Ya, untuk uji klinis fase 3 itu aturannya itu melibatkan lebih dari 3.000 relawan. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Itu kuncinya pertama. Dan kemudian karena sudah akan dilakukan juga di 3 negara, yaitu Bangladesh dan Brasil, yang tadi informasinya bahkan jauh lebih besar daripada Indonesia. Jadi sangat dengan hampir 12.000 atau 15.000 relawan untuk fase klinis 3 ini jumlah yang sangat besar. Dan vaksin ini akan relawan ini yang akan dipilih, kemudian direkrut itu biasanya pertama harus sehat, kemudian tidak menunjukkan gejala dalam waktu mungkin beberapa 2 atau 3 minggu yang terakhir, dan satu lagi tentu saja tidak sedang negatif swab COVID-19 dan juga negatif antibodi COVID-19. Itu persyaratan umum. Di samping yang terakhir, yang paling penting tentu saja adalah relawan bersedia mengikuti semua protokol daripada trial fase 3 ini. Saya kira itu Mbak Putri. Baik, Mas Pandu juga mungkin bisa berikan tinjauannya, karena kalau kita ini pantau sebagai masyarakat, wah ini jangan-jangan bisa mengkhawatirkan ada efek-efek tertentu nih kepada para relawan yang menyediakan dirinya untuk diuji cobakan vaksin ini. Ya, sebenarnya efek yang diharapkan adalah efek perlindungan, efek proteksi. Jadi yang diukur dari fase 3 ini adalah apakah vaksin yang sudah melalui fase 1 dan fase 2 yang sudah membangkitkan antibodi terhadap virus corona ini cukup efektif kalau diberikan pada masyarakat atau pada sampel yang lebih besar. Artinya mereka yang mendapatkan vaksin itu seharusnya tidak terinfeksi, sedangkan mereka yang tidak mendapatkan vaksin itu lebih banyak yang terinfeksi. Jadi kita harus membandingkan di dalam fase 3 trial ini antara mereka yang dapat vaksin dan mereka yang dapat vaksin yang sifatnya placebo.
Baik, ini disebarkan ke beberapa negara termasuk Indonesia, kemudian juga Bangladesh dan Brasil, Mas Pandu. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi, ini kan masih banyak sekali kemungkinan, karena kabarnya virus yang ada di Cina beda dengan di Indonesia, beda juga dengan yang ada di Eropa. Nah, apa yang diharapkan dengan menyebarkan vaksin-vaksin ini kepada 3 negara yang berbeda-beda? Apakah memang ditengarai bahwa virus-virus yang ada di Bangladesh, Indonesia dan juga Brasil ini berbeda-beda, begitu Mas Pandu? Enggak, jadi ya harapannya sih virusnya sama ya. Jadi ini kan virus yang dilemahkan. Jadi harapannya tidak ada mutasi yang terlalu besar. Jadi karena virus ini memang sangat mudah bermutasi. Dan ini yang memang ini virus yang dilemahkan. Sedangkan di uji coba di 3 negara itu sudah biasa dalam fase percobaan pada fase 3 itu biasanya multi-center study. Kita ingin melihat efek dari penduduk yang sangat beragam. Penduduk di Brasil mungkin rasnya berbeda dengan yang di Indonesia. Di Indonesia pun juga rasnya sangat beragam. Di Bangladesh juga rasnya beragam juga. Jadi dengan begitu variasi ragam manusia diharapkan memberikan efek yang sama, yaitu efek proteksi. Ini yang lagi diukur sebenarnya. Kalau bisa memberikan efek proteksi lebih besar dari 70%, nah itu kita bisa anggap ini. Dan yang paling penting dengan sampel yang besar ini adalah untuk membuktikan apakah cukup aman, apakah tidak ada efek samping. Ini yang perlu juga diamati dengan cermat. Jadi penelitian ini sangat kompleks sebenarnya dan tidak mudah. Jadi butuh kecermatan yang sangat tinggi, butuh kerja keras yang sangat tinggi pada para peneliti tersebut. Baik, untuk mengetahui juga apakah ada efek samping yang ditimbulkan. Untuk Prof. Aris sendiri mungkin punya tinjauan tersendiri mengenai uji coba dari vaksin ini. Ya, jadi kan ini boleh dibilang sampai saat ini kan ada sekitar 5 kandidat vaksin sudah masuk ke tahap 3 ya. Jadi tahap 3 tadi kan saya lebih mudah aja bilangnya begini nih, bahwa sekarang ini kan kalau tahap 1 itu oke lah lulus SD gitu ya, oke nih lulus nih, tahap 2 nih lulus SMP. Nah sekarang kita lagi berjuang di SMA nih tahap 3 ini. Nah kita lihat di sini nanti apakah ini efektif atau tidak. Nah, efek sampingnya efek sampingnya signifikan atau tidak gitu loh. Nah dengan jumlah kasus yang lebih besar dan dengan berbagai macam rasa di Bangladesh, Brasil, Indonesia gitu loh. Cuman memang yang menariknya adalah yang pernyataan bahwa 6 bulan langsung diproduksi. Nah ini kita mesti hati-hati di sini. Artinya apa? Ini kita masih lagi ujian. Maksudnya apa? Ya kita belum mulai penelitian ini. Nanti dari hasil 6 bulan ini kita bisa lihat apakah ini efektif atau tidak. Itu pun juga harus nanti, ini kan konsorsium gitu ya, harus disiapkan papernya, dipublish dulu, ada reviewer yang menilai. Setelah itu baru, ini memang oke gitu loh. Jadi sekali lagi, tapi tetap kita mesti optimis bahwa ini memang vaksin yang efektif untuk mengatasi COVID-19 ini. Tapi di satu sisi lagi, hitungan-hitungan produksinya kita menunggu dulu ini bagaimana ini hasil uji klinik tahap 3 ini gitu loh. Baik, ini kita akan bahas lagi tentunya setelah jeda, setelah 6 bulan ini kemudian apa yang harus diobservasi. Tapi sesaat lagi kami akan segera kembali ke hadapan Anda.